warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Manusia dan Penderitaan. Materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudari Dwi Noviana. Ya, terima kasih. Langsung saja kita akan membahas tentang penderitaan yang sesuai dengan tugas mata kuliah Ilmu Budaya Dasar kelompok 8. Di dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas 4 bab. Yang pertama ada pengertian penderitaan, yang kedua ada macam-macam penderitaan, yang ketiga manusia dan penderitaan, 4 ada contoh penderitaan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja kita membahas yang pertama dulu, pengertian penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita berasal dari bahasa Sanskerta dra. Artinya menahan atau menanggung. Derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Jadi, penderitaan ini adalah suatu keadaan di mana orang tersebut merasakan hal yang tidak menyenangkan, seperti dia menahan sesuatu yang tidak menyenangkan di dalam dirinya. Menurut para ahli, menurut Frank, pada saat penderitaan itulah seseorang sebenarnya diberi kesempatan terakhir untuk mengaktualisir nilai tertinggi dan mengisi makna terdalam dari eksistensinya, yaitu makna kehidupan yang ditemukan dalam penderitaan. Pengambilan suatu sikap positif terhadap penderitaan dalam kehidupan dapat dibuat melalui suatu pengubahan cara pandang. Feng berbicara tentang ciri-cirinya, misalnya malas tahu, kompromistis, kolektivistik, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan oleh tidak kreatifnya manusia dalam pengambilan sikap dalam situasi penderitaan. Next, yang kedua ada macam-macam penderitaan. Yang pertama ada siksaan, yang kedua ada ketakutan mental. Kita bahas siksaan. Siksaan atau penyiksaan dalam bahasa Inggris torture digunakan untuk merujuk pada penciptaan rasa sakit untuk menghancurkan kekerasan hati korban. Segala tindakan yang menyebabkan penderitaan, baik secara fisik maupun psikologis, yang dengan sengaja dilakukan terhadap seseorang dengan tujuan intimidasi, balas dendam, hukuman, pemaksaan informasi, atau mendapatkan pengakuan palsu untuk propaganda atau tujuan politik dapat disebut sebagai penyiksaan. Jadi siksaan ini ada rasa tekanan dari luar. Ketakutan mental. Penderita batin dalam ilmu psikologi dikenal sebagai ketakutan mental. Secara lebih sederhana, ketakutan mental adalah gangguan kejiwaan akibat ketidakmampuan seseorang menghadapi persoalan yang harus diatasi sehingga yang bersangkutan bertingkah laku secara kurang wajar. Jadi, ketakutan mental ini adalah di mana seseorang ini sudah tidak bisa menahan rasa di mana ketidakmampuan terhadap persoalan yang sedang dia alami. Presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Subbab nomor 3 dan subbab nomor 4. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi selanjutnya. Poin ketiga yaitu manusia dan penderitaan. Allah adalah pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Dialah yang maha kuasa atas segala yang ada di jagat raya ini. Beliau menciptakan makhluk yang bernyawa dan tak bernyawa. Allah tetap kekal dan tak pernah terikat
dengan penderitaan. Makhluk bernyawa memiliki sifat ingin terpenuhi segala hasrat dan keinginannya. Perlu dipahami, makhluk hidup selalu membutuhkan pembaharuan dalam diri, seperti memerlukan bahan pangan untuk kelangsungan hidup, membutuhkan air dan udara, dan membutuhkan penyegaran rohani berupa ketenangan. Apabila tidak terpenuhi, manusia akan mengalami penderitaan, dan bila sengaja tidak dipenuhi, manusia telah melakukan penganiayaan. Namun bila hasrat menjadi patokan untuk selalu dipenuhi, akan membawa pada kesehatan yang berujung pada penderitaan kekal di akhirat. Kemudian poin keempat, yaitu contoh penderitaan dan kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan, insan manusia memang setiap harinya terkadang tidak memiliki banyak rasa yang dilalui. Entah itu berupa rasa yang menyenangkan, mengasihkan, atau bahkan rasa itu menyakitkan. Banyak rasa yang dimiliki oleh manusia, dan itu terjadi sesuai tindakan yang dilakukan oleh kita, atau juga karena tindakan seseorang yang dilakukan kepada kita. Sebagai manusia, kita hanya bisa merasakannya saja dan tidak bisa memiliki rasa apa yang akan datang kepada kita. Tapi selalu ingat saja bahwa Tuhan tidak akan memberikan rasa keterpurukan tanpa rasa kebangkitan yang sangat dalam di baliknya. Mungkin beberapa rasa sudah sering kita alami di kehidupan sehari-hari, sehingga kita sudah tidak asing lagi, seperti rasa senang, rasa cinta, rasa haru, rasa sedih, rasa stres atau menyerah, rasa senang, dan lain-lain. Anak-anak. Menurut data tahun 2013, Badan PBB untuk Anak-anak UNICEF, lembaga itu menguak 1 dari 10 anak perempuan di dunia mengalami pelecehan seksual, sementara 6 dari 10 anak di seluruh dunia, yang total sejumlah mencapai 1 miliar, mengalami kekerasan fisik antara usia 2-14 tahun. Berbekal data dari 190 negara, UNICEF mencatat bahwa seluruh anak-anak di dunia secara terus-menerus dilecehkan secara fisik maupun emosional, mulai dari pembunuhan, tindakan seksual, bullying, dan penegakan disiplin yang terlalu kasar. Anak-anak yang harusnya mendapatkan kasih sayang, pada kenyataannya malah mendapatkan penderitaan yang begitu besar. Contoh yang pertama yaitu penjualan anak di bawah umur. Penjualan anak di bawah umur ini merupakan kegiatan yang ilegal dan ditentang dengan hukum. Namun di negara-negara Eropa, benua Afrika, banyak memperdagangkan anak kecil atau anak di bawah umur untuk dikirim ke berbagai negara. Kemudian contoh yang nomor 2, anak juga kerap kali menjadi korban saat kedua orang tuanya bercerai. Di sini anak akan mendapatkan penderitaan karena dia sudah tidak bisa lagi memiliki kebersamaan keluarga, atau bahkan sudah lagi tidak mendapatkan kasih sayang dari salah satu orang tuanya. Remaja. Penderitaan yang dirasakan oleh banyak remaja di dunia saat ini ialah karena berbagai macam faktor. Contohnya, yang pertama yaitu di negara berkembang, banyak remaja pria atau wanita yang bekerja menjadi tenaga kerja ke luar negeri untuk menafkahi keluarganya. Ini juga merupakan penderitaan bagi seseorang tersebut, di mana seharusnya di usia produktif harus mengenyam pendidikan yang layak. Kemudian contoh yang nomor 2, selain itu banyak remaja wanita zaman sekarang yang hamil di luar nikah. Itu juga merupakan suatu penderitaan, di mana ia harus menerima dan merawat bayi yang dikandungnya, sementara ia masih mengenyam bangku pendidikan. Belum lagi jika pihak laki-laki
tidak mau bertanggung jawab dan lari begitu saja. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.